Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Ayu. Di video kali ini aku bakal ngebahas tuntas tentang Caliper Cream. Mohon maaf banget kalau isi video ini semuanya tuh obrolan. Tapi jangan di skip karena bakal banyak banget info dan pelajaran yang bakal kalian dapat di video ini. Tapi sebelum itu, yuk klik like dan subscribe dulu ya. Di video ini aku bakal nge-review berbagi pengalaman sekaligus ngejawab pertanyaan-pertanyaan mengenai Caliper Cream. Jadi ini khusus buat kalian yang masih ragu dan bingung-bingung. Jadi daripada penasaran, yuk langsung aja ke videonya. Jadi sebelum lebih jauh lagi, di sini aku bakal cerita dulu sedikit mengenai aku, gimana aku pertama kali mengenal Kelly gitu ya. Jadi pertama itu waktu SMP tahun 2012-an, 2011 aku lupa. Aku pertama masuk SMP jerawatan kelas 1 ya. Karena itu masa-masa puber baru pertama, jadi bener-bener jerawatan. Karena wajar ya. Dan juga kelas 1 itu aku belum bisa ngerawat wajah. Aku jerawatan banyak banget di daerah pipi dan juga jidat. Banyak banget sampai aku frustasi gimana cara ngilanginnya. Dan aku ngeliat temen aku wajahnya bersih banget tiba-tiba, yang dulunya tuh hitam maaf ya, dan juga jerawatan kayak aku. Sampai aku penasaran banget dia pakai apa sih sampai bening gitu. Jadi aku nanya lah ke dia, lu pakai apa sih, kok muka lu tiba-tiba bening gitu? Dijawab, gue pakai krim ini, harganya murah loh, di bawah 10.000. Masa sih? Ya udah, akhirnya gue hari itu juga langsung beli aku langsung beli krim itu dan aku coba. Pertama kali coba aku langsung merasa tersiksa, tapi aku niat karena aku demi jerawat aku harus pakai krim itu. Karena aku mikir, teman gue aja mukanya sebening itu, masa gue nggak bisa, kan? Ya udah, akhirnya aku pakai di malam pertama itu ya. Pertama kali itu rasanya langsung gerah, krim, aku nggak nyebutin krimnya ya, langsung gerah, panas, lama kelamaan perih sampai aku nggak bisa tidur. Ternyata itu krim abal-abal. Iyalah ya, harganya cuma 10.000 ke bawah kok. Terus aku terusin sampai pagi, sampai walaupun aku merasa tersiksa tapi aku tinggal tidur. Akhirnya pas bangun tidur aku cuci muka, aku kaget lihat muka aku tuh terkelupas. Aku bingung kalau aku pakai waktu itu sunscreen mungkin itu bakal perih banget, jadi aku nggak pakai apa-apa, aku biarin aja muka aku. Sampai serem banget aku ngaca. Tapi kan waktu itu aku sekolah siang, mau nggak mau aku harus sekolah kan. Sampai aku berpikir untuk pakai masker untuk nutupin wajah aku. Tapi aku marah sih sebenarnya. Gimana sih krim kayak gini nih? Kok bisa sih ngilangin jerawat gitu kan? Yaudah, karena aku nggak tahu, akhirnya aku pergi sekolah memakai masker dari pergi sampai pulang sekolah. Tuh aku pakai masker. Sampai guru aku tuh nanya, "Yuk, kenapa pakai masker terus? Kok nggak dibuka?" Aku jawab, "Lagi flu, Pak." Gitu aja sih, simpel banget jawabannya. Ya udah, akhirnya guru aku sempat curiga kali ya. Tapi guru aku orangnya cuek, jadi ya udah aja. Terus pas sebelum pulang itu aku tanya ke teman aku soal masalah muka aku. "Beb, lu gini nggak sih? Kok efeknya di muka gue sampai terkelupas gini ya?" Kata dia, "Gue nggak terkelupas sih, cuma sedikit berkerak." Tadi mungkin itu efeknya kali, yuk, di kulit orang kan beda-beda, kata dia. Ya udah, lu terusin aja, coba lihat perubahannya beberapa hari gitu, kata dia. Ya udah, akhirnya aku pulang maksudnya. Pas pulang itu kan sampai rumah maghrib ya, karena kelas siang, jadi pas sampai rumah maghrib aku mandi. Malamnya aku mikir pakai lagi nggak nih krim, kalau dipakai gue nggak tahan perih, tapi kalau gue nggak pakai muka bakal jerawatan. Akhirnya aku mutusin pakai lagi. Kedua harinya dapat selang 10 menit tuh perih lagi, bener-bener perih. Hari kedua itu ya, nyiksa banget.
sampai aku nggak kuat, akhirnya aku cuci muka dan aku sampai sumpah gue nggak bakal pakai krim ini lagi dan langsung dibuang. Pas itu udah aku curhat ke mamaku almarhum, ini gimana mah muka sampai harus kayak gini, ini mau pakai apa gitu kan, ini pakai gara-gara pakai krim ini sebenarnya buat niatnya buat ngilangin jerawat gitu kan, kok malah jadi begini. Ya mama gue juga bingung kan, ya udahlah biarin aja dulu katanya gitu. Mungkin mama aku mikirin kali ya muka anaknya sampai serusak itu, dan disitulah pertama kali aku kenal sama krim ini. Di situ mama aku ngasih saran, yuk coba deh pakai krim ini, kata orang-orang ini bisa ngilangin jerawat loh. Terus aku sempat bingung, dalam hati aku mikir, ini kan bedak yang sering dipakai emak gua, masa sih bisa ngilangin jerawat gitu kan. Aku sempat nggak percaya. Akhirnya aku penasaran dan aku pakai di hari ketiga di saat muka aku masih rusak-rusaknya. Pertama kali aku pakai, aku benar-benar nggak suka sama ini krim, karena pas pakai itu kan selain keputihan gitu kan, pertama dia pas pakai krim ini tuh muka kita rusaknya, muka kita kelihatan komedo langsung nongol, jerawat semua lah pokoknya, permasalahan kulit kita benar-benar kelihatan. Jadi pertama itu aku, krim apaan nih kayak gini, ih cadel banget gitu kan, nggak bagus kayaknya deh. Ya udah akhirnya aku terusin, walaupun lagi ngomel-ngomel aku terusin. Dapat selang 20 menit gitu ya, muka aku langsung kerasa kayak gatel, tapi gatelnya nggak segatel lo digigit ulat bulu, enggak, gatelnya tuh masih bisa dinetralisir lah sedikit, kayak gatel bulu lu lagi ketiup-tiup angin. Nggak segitu gatelnya. Terus aku tanya, mah ini gatel sih gitu kan, sama aja nih mah krim sama yang kemarin dipakai, cuma bedanya lu perih, ini gatel gitu kan. Masa kok mau pakai, enggak jadi gitu, mungkin tuh efeknya kali gara-gara lu bekas pakai krim itu katanya. Saya mikir, oh iya ya mungkin, kata aku gitu kan. Ya udah akhirnya aku terusin sampai pagi, aku tinggal tidur gitu ya. Pas bangun aku cuci muka, wow ternyata hasilnya ada perubahan, mukaku terkulpasnya berkurang, walaupun nggak langsung semua gitu ya, pelan-pelan mukaku kayak langsung lembab dan apa sih, kayak enak aja gitu, enakan, nggak terlalu apa sih namanya, nggak terlalu kayak meradang gitu, nggak terlalu perih gitu. Ya udah akhirnya aku memutuskan memakai seminggu ke depan. Terus seminggu ke depan kalian tahu nggak apa hasilnya? Aku bersabar, aku nahan gatel gitu ya, nahan gatel yang cuma dikit, itu mungkin cuma di wajah aku aja, setiap kulit orang kan beda-beda ya. Terus pas seminggu tuh aku benar-benar puas banget sama hasilnya ini ya. Aku sampai bilang, ternyata bener kata mama, krim itu bisa ngilangin jerawat. Emang kenapa? Lihat tuh waktu itu ya, jerawat aku tuh ya di hari keempat aku perhatiin mulai kan bengkak ya, mulai kempes gitu. Terus hari kelima jerawat aku kayak kering gitu. Terus hari selanjutnya sampai seminggu gitu ya, jerawat aku kayak berkurang, walaupun nggak semua kan, waktu itu kan banyak banget kan. Nah, semua itu baru 1 minggu. Akhirnya aku terusin sampai beberapa bulan, itu hasilnya bener-bener berkurang jerawatnya, sampai sekarang aku pakai nggak ada jerawat sampai sekarang, alhamdulillah banget. Tapi nggak cuma sampai di situ ya, seminggu aku pakai, aku orangnya suka ceneh, aku orangnya suka ganti gonta-ganti skincare. Jadi 1 minggu itu aku pakai, terus aku berhenti lagi, akhirnya aku jerawatan lagi, terus aku pakai lagi sampai waktu itu 1 bulanan aku pakai, ada perubahan di wajah aku. Terus aku searching orang banyak juga yang pakai, katanya benar-benar bisa sama kayak aku hasilnya.
Dan aku nemuin Kelly Lemon. Ini tuh cuci mukanya dari Kelly juga. Pas aku pakai ini, itu benar-benar jerawat aku baru hilang semua. Ini tuh benar-benar kayak apa ya, 11-12 nya ini tuh kayak pasangannya gitu. Waktu itu aku cuma pakai ini doang, pembersih aku masih merek lain, tapi hasilnya nggak seoptimal aku pakai kedua produk ini. Tahu nggak? Kalau kalian mau penasaran gitu ya gimana caranya aku ngilangin jerawat pakai produk ini, aku pernah bikin videonya, kalian bisa klik di atas sini, kalian bisa lihat di video itu. Tapi mohon maaf banget, di video itu suaranya masih kurang jelas, agak lambat karena aku itu masih pemula bikin videonya. Tapi di situ jelas gimana caranya aku ngilangin jerawat di muka, step by stepnya. Di situ aku udah bikin videonya. Kalau kalian benar-benar mau ngilangin jerawat, kalian harus tahu dulu penyebabnya. Karena waktu itu penyebabnya aku kan udah diketahui ya, aku kan baru puber, terus jarang cuci muka, waktu itu kan masih belum ngerti. Sama aku nemuin permasalahan satu lagi penyebabnya di jidat itu, aku waktu itu diponi. Waktu anak SMP itu aku jarang keramas, jadi rambut aku kotor gitu kan, aku diponi. Pas aku lepas poni, aku ke belakangin gitu, nggak pakai poni, itu jerawat ternyata hilang. Berarti penyebabnya itu bisa jadi dari karena poni kita kotor, jadi mengandung bakteri, terus kena jidat gitu, kulit kita. Berarti itu kita alergi, bukan alergi rambut sebenarnya, kita alergi sama bakterinya. Jadi kurang lebih penyebab jerawat adalah bakteri dan kotoran. Jadi sebelum itu kalian harus mengetahui penyebab kalian jerawatan itu apa. Rahasia aku ngilangin jerawat, selain rajin ngebersihin muka sama pakai Kelly itu, aku juga rajin banget maskeran. Itu juga rahasianya ya. Aku paling suka untuk jerawat itu spirulina, itu bagus banget buat hilangin jerawat. Tapi kalau untuk mutihin wajah, aku paling suka oval bedak dingin, itu aku suka banget, entah kenapa aku suka banget kalau untuk mutihin muka ya. Oke, lanjut ke pertanyaan. Oke, di sini aku bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang pernah kalian tanyain mengenai Kelly Per Cream ini. Dan sini aku bakal ngejawab satu persatu dan juga ngejelasin. Pertanyaan yang pertama, Kak, Kelly Per Cream itu untuk jerawat apa krim pemutih apa foundation sih? Nah, di sini jawaban aku itu, Kelly Per Cream ini krim multifungsi atau serbaguna menurut aku ya. Menurut aku, karena dia benar-benar bisa sebagai foundation, emang ya di sini juga sebagai foundation fungsinya. Dan yang kedua untuk jerawat, aku udah jelasin tadi. Yang ketiga sebagai krim pemutih. Kalau kalian makainya rutin sampai seminggu atau lebih, sebulan, bahkan bertahun-tahun kayak aku pakai tahun 2012 kan sampai sekarang 2018, besok 2019 sedikit lagi. Itu bertahun-tahun aku nggak kenapa-napa sih, bahkan kulit aku sekarang makin glowing perasaan aku ya. Walaupun selama sejauh ini aku tuh orangnya nggak setiap hari pakai, aku kadang-kadang berhenti loh. Kadang-kadang aku lagi malas beli, misalnya krim aku habis, aku nggak pakai 1 minggu, sampai aku beli lagi aku baru pakai. Dan kadang-kadang kalau aku lagi males skincare, aku nggak pakai. Gitu-gitu aja sih aku mah sejauh bertahun-tahun ini. Tapi waktu pertama aku niat ngilangin jerawat, itu aku full 1 tahun aku pakai ini. Itu bisa, benar-benar bisa ngilangin jerawat. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kak, krim Kelly itu aman gak sih? Katanya mengandung merkuri ya. Aku jawab, ya, dia pernah ada isu mengandung merkuri, tapi PT Kelly itu langsung mentegaskan dia tidak mengandung merkuri karena dia mempunyai izin dari Badan POM. Kalian bisa cek nanti ya, itu tidak mengandung merkuri.
Karena orang banyak yang curiga dia mengandung merkuri itu karena dia teksturnya lengket. Lengketnya itu menurut aku nggak selengket krim abal-abal gitu, karena aku kan pernah ngerasain krim abal-abal ya, itu beda tekstur berminyaknya. Lengketnya dia ini tuh berminyak, bukan lengket sebenarnya. Beda berminyak sama lengket itu kan. Kalau lengket kayak lem gitu, lagian juga dia kan kalau krim abal-abal mah dipakainya kayak gerah gitu, kalau ini kan enggak, lengketnya juga masih bisa diterima, maksud aku gitu. Yang membuat caliper cream itu berminyak gitu atau lengket itu karena dia mengandung vitamin E, beeswax, lanonin, dan mineral oil yang menyebabkan tekstur keli itu berminyak. Dan untuk pemutihnya sendiri, dalam keli itu mengandung titanium dioxide yang bisa sebagai color corrector, jadi dia bisa menghilangkan bekas-bekas flek hitam gitu ya, dan juga bisa digunakan sebagai base makeup sebenarnya si Kelly ini. Tapi dia itu kan putihnya instan gitu, tapi nggak permanen. Kalau kalian pakai dia kan langsung putih gitu ya, tapi kalau kalian cuci kan putihnya hilang, jadi nggak permanen gitu. Nggak seperti krim abal-abal yang putihnya tuh langsung putih, ninggalin efek gitu kan. Kalau si Kelly ini, kalau kalian pakai secara rutin bertahap, baru kalian mendapatkan kulit yang glowing gitu kan, beda kan. Kalian juga harus waspada karena Kelly juga ada yang palsu ya. Kalian harus waspada, harus benar-benar teliti kalau memilih produk walaupun harganya murah. Lanjut ke pertanyaan ketiga, Kak, emang Kelly ada yang palsu padahal kan harganya murah gitu? Oke, aku bakal jawab, Kelly itu ada yang palsu. Ini aku punya gambarnya, kalian perhatiin baik-baik ya. Jangan kira harga murah nggak ada krim palsu. Justru di balik harga murah itu, apalagi dia sedang naik di pasaran zaman sekarang ya, orang itu pintar bikin krim racikan, apalagi cuma niru-niru begini tuh gampang banget ya untuk dapat hasil yang memuaskan gitu, tapi itu nggak halal. Banyak banget orang yang kayak gitu, makanya kita harus lebih waspada. Gimana sih cara ngebedainnya? Menurut aku gampang banget. Dari kemasannya, segi kemasan itu udah beda. Krim yang asli itu udah pasti merah, dia juga sama yang palsu merah. Tapi krim yang asli itu udah pasti ada logo cewek orang asing gitu di depannya. Sedangkan setahu aku krim palsu tuh enggak kayak gini. Jadi jelas banget kan perbedaannya. Dan yang palsu itu warnanya lebih mencolok dari krim asli. Jadi kalau krim palsu itu pas kalian buka, kuningnya itu kuning lebih terang dari kuning yang biasa kita pakai. Bahkan kalau dia putih, putihnya tuh lebih putih dari krim yang biasa kita pakai. Kalau kita biasa pakai krim Kelly, kita pasti bakal tahu perbedaannya, karena krim Kelly itu kuningnya lebih ke langsat gitu, lebih pas sama kulit-kulit orang Indonesia. Lanjut ke pertanyaan keempat, Kak, apa krim Kelly sebagus itu? Padahal kan menurut aku lebih bagusan krim ini, harganya juga lebih mahal gitu, pasti lebih bagus gitu kan. Aku jawab, menurut aku dari segi harga aja udah beda gitu ya. Kalau emang ada brand lain yang lebih bagus daripada krim Kelly, itu jelas dari harganya aja udah beda, pasti manfaatnya beda. Tapi di sini aku merekomendasikan krim Kelly karena satu, harganya murah. Menurut aku kalau ada yang murah tapi bagus, buat apa kita beli mahal-mahal, apalagi kalau udah cocok kan. Yang paling penting itu cocok, nggak cocoknya di kulit. Kalau kalian pakai Kelly terus permasalahan kulit kalian makin bertambah, itu tandanya kalian tidak cocok, jadi nggak usah diterusin. Kalau apalagi pertama pakai udah terasa nggak nyaman, udah nambah parah gitu, lebih baik di stop aja. Dan menurut aku krim Kelly ini juga cocok untuk kita ibu rumah tangga, mahasiswa, dan anak yang masih sekolah. Tapi untuk di bawah umur belum boleh ya, yang belum berpenghasilan lebih gitu, ini cocok banget krimnya. Pertanyaan yang kelima, Kak, cara pakai untuk jerawat, untuk krim pemutih, sama cara pakai sebagai foundation gimana sih? Oke, yang pertama ya, itu
untuk pemakaian untuk yang berjerawat itu aku udah pernah bikin video. Sekali lagi kalian bisa klik di atas ini, aku udah pernah bikin videonya, cara pakainya dan urutan step by stepnya aku udah pernah buat di video itu. Dan yang kedua, untuk krim pemutih. Untuk krim pemutih sendiri menurut aku gampang ya, kalian rutinin aja selama berhari-hari bahkan bertahun-tahun ya, nanti juga hasilnya bakal kelihatan gitu, jadi nggak usah repot-repot. Jadi aku nyaranin kalau kalian lagi pakai krim Kelly itu jangan dipikirin ya, misalnya kalian pakai malam ini rasanya gatel, besok pas udah bangun kok belum ada perubahan ya gitu, kok gue nggak langsung gini-gini gitu. Jadi di sini tuh aku nyaranin untuk bersabar. Kalau pakai krim itu, kalau pakai krim Kelly itu jangan dipikirin, jangan ya udahlah slow aja gitu, pakai aja, kalian bisa nikmatin hasilnya nanti setelah beberapa hari. Menurut aku kalau Kelly itu terlihat dari seminggu. Oke, lanjut untuk pemakaian foundation. Mungkin nanti lain kali aku bakal bikin video cara pakai foundation ya dari Kelly, nanti ditunggu aja ya. Oke, yang selanjutnya itu sebenarnya aku cuma menjawab 5 pertanyaan, tapi ini juga penting. Kenapa sih tekstur Kelly itu aneh? Iya, emang pertama kan tadi aku udah cerita pengalaman aku juga kaget ya, karena kalian pertama pakai Kelly tuh permasalahan kulit kalian tuh langsung kelihatan, komedo aja langsung kelihatan gitu kan. Terus Kelly ini nggak menyebabkan ketergantungan ya. Aku kan udah bilang juga tadi aku sering berhenti pakai Kelly gitu, dan muka aku nggak kenapa-napa. Kalau kalian berhenti Kelly terus jerawatan gitu, kata dia, kak aku berhenti Kelly kok jerawatan lagi ya, itu kan namanya menyebabkan ketergantungan. Tapi sejauh ini aku nggak merasain yang kayak gitu. Alhamdulillah. Kalau aku mau berhenti, aku orangnya kan bosanan ya, kalau ada krim lain aku beli, aku coba, berarti kan Kelly berhentiin dulu ya. Tapi alhamdulillah muka aku nggak kenapa-napa. Terus nanti pas produk baru yang aku beli itu nggak cocok, aku balik lagi ke Kelly, gitu aja sih aku. Tapi kalau ketergantungan enggak sih. Jerawat itu balik lagi ke diri kalian ya, cara ngebersihinnya cobalah kalian pikirkan lagi, apakah setelah kalian berhenti dari krim Kelly, kalian tidak membersihkan wajah kalian seperti dahulu kalian memakai krim Kelly. Mungkin itu bisa jadi penyebabnya juga kalian jerawatan lagi. Di sini jangan menyalahkan krimnya dulu, coba kalian pikirkan kesalahan kalian dulu. Mungkin ya setelah lepas dari Kelly kalian nggak ngebersihin kulit kalian gitu ya, males cuci muka, males maskeran, mungkin itu bisa aja kulit kalian balik lagi ke jerawat lagi. Jangan menyalahkan krimnya juga, coba menyalahkan diri kalian sendiri. Oke guys, jadi itu tadi aku udah berbagi pengalaman aku udah ngejawab pertanyaan-pertanyaan mengenai krim Kelly. Kalau kalian masih bingung dan masih ada pertanyaan seputar Kelly Port Cream, kalian bisa aja langsung DM aku, kalian follow Instagram aku @ayu_sahreja, atau kalian bisa komen di bawah ini. Oke, jadi segitu aja video dari aku, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian dan see you di next video, bye bye.